Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan kajian santuy milenial atau biasa disebut KSM. KSM. Karena memang ini target audiennya adalah anak-anak muda milenial, ya kan? Dan alhamdulillah hari ini kita KSM ketemuan seorang yang masih muda dan juga beliau ini artis peran namanya Ali Reza ya. Ali Ridho. Ali Ridho, panggilannya Ali Ridho. Iya. Ali Ridho ya. Mungkin juga keturunan Arab juga Ali Ridho ini. Iya. Ali Ridho. Satu info lagi, ponakan. Ponakan ya, ya, masih ponakan. Jadi di sini pura-pura nggak kenal, padahal kenal ya kan. Nah, Ali Ridho, karena ini mungkin orang-orang yang mendengarkan KSM ini ingin tahu soal Ali Ridho. Kalau Ami Farouk sudah tahu ya kan. Ali Ridho ini lahir di mana? Alhamdulillah, anak lahir di Malang. Di Malang ya, Jawa Malang, Timur. Jawa Timur. Kota dingin. Kota dingin. Kota dingin. Kemudian Ali Ridho ini anak yang keberapa? Anak yang keempat. Anak yang dari keempat. 5 bersaudara. 5 bersaudara, Iya. berarti keluarga besar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Ali Ridho ini masih ingat tidak kapan hijrah ke Jakarta? Hijrah ke Jakarta itu yang benar-benar hijrah ya. Itu 1 Agustus 2016. 2016. 1 Agustus 2016. Apa hijrah itu dilatar belakangi mungkin agak kesel sama keluarga orang tua enggak. atau apa enggak? Jadi emang sebenarnya dari lulus SMP itu pengen sekolah di Jakarta. Oh, gitu ya. Iya, pengen sekolah di Jakarta, tapi nggak diizinin. Sampai akhirnya lulus SMK baru dikasih izin buat ke Jakarta. 2016 itu. Nah, 2016 itu waktu datang ke Jakarta ada yang dituju nggak? Yang dituju Mungkin rumah keluarga atau family? ada rumah keluarga, cuma nggak ke situ. Nggak ke situ? Iya, jadi lebih mirip ke rumah teman. Oh, ingat nggak waktu itu bawa uang berapa? 20.000. 20.000. Lain transport? Transport enggak semua, cuma ada yang bayarin waktu itu. Ada yang bayarin. Ada yang ngajak kan, diajakin sama Sohib buat transport aman kata dia. Ya udah berangkat. Sohib itu apa artinya? Mungkin sebagian nggak ngerti kan? Sohib. Teman ya? sama teman, diajakin Nah, sama teman. kemudian Ali Ridho sampainya di Jakarta, bagaimana ceritanya kok bisa langsung menjadi artis lah kan? Nggak langsung. Nggak langsung ya? Nggak langsung. Kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun. Jadi dari Agustus 2016 sampai Januari 2017 itu baru ada kerjaan. Baru ada kerjaan. Iya, sebelumnya Ana soal di furniture. Oh, mebel ya? Mebel, ya ya. Karena nggak ada kerjaan daripada nganggur. Ya. Soal furniture dulu. Soal furniture Mebel. dulu. Ya 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 ya. Dan apa namanya? Memang sampai sekarang masih berat ya tinggal di Jakarta ini ya. Sebenarnya kalau dibilang berat itu relatif, Relatif Faruk ya. Iya. Aha. Tergantung kita gimana merasakannya aja. Iya. Kadang ya emang terasa berat namanya orang hijrah. Hijrah ya kan. Kadang ya memang terasa berat, soalnya kayak ya kita bener-bener sendiri, meskipun ada saudara kan nggak mungkin kita ngerepotin saudara terus, temen terus gitu, nggak enak gitu. Ya dulu sekolah di SMK ya. SMK SMK sampai lulus. sampai lulus. Nah SMK itu kan ada stigma anak-anaknya nakal-nakal, ya kan? Lumayan nakal lah SMK Iya. biasanya. Mungkin juga tidak, tapi pernah nggak Ali Ridho ini istilahnya bergaul dengan anak-anak yang kurang lurus lah ya? Kalau itu kayaknya dari kecil ya. Dari kecil. Dari kecil itu. Ada jiwa sedikit pemberontak gitu ya? Iya, soalnya kata Mama Abah itu dari TK mungkin ya, temennya tuh udah ada preman-preman parkir. Jadi bukan teman-teman anak-anak kecil, temannya udah parkir. Preman parkir. Ya, ya. Tapi kadang orang yang seperti ini dewasanya itu sukses. Cepat ya kan? Karena kecilnya sudah bergaul dengan mungkin kekerasan sedikit kan? Bukan keluarga yang dimanja atau apa kan? Lingkungannya juga bukan yang adem ayem. Adem ayem. Farouk berharap nanti kedepannya
Ali Ridho mendapat job yang lebih bagus, Amin, amin, ya kan, amin. masa depan yang cerah kan. Amin. Oke, Ali Ridho, Mi Farouk ingin tanya, biasanya anak muda itu usia berapa idealnya menikah? Ini agak berat nih. Pertanyaan bikin pusing ya? Enggak sih, bikin pusing. Cuma itu balik lagi kan. Kalau untuk menikah ya, idealnya umur berapa? Kalau umur tuh kayaknya nggak ada patokan nih Farouk ya. Nggak ada patokan Iya, ya? tapi standarnya lah 25 mungkin ya. Kalau untuk 25 cowok. ya? Tapi itu tergantung dia tuh siap apa enggak. Dan sekarang ini kan orang kalau mau menikah harus siap rumah paling tidak ya. Kemudian ada income yang pasti mungkin kan. Jadi orang siap secara mentality untuk menikah kan. Apalagi sekarang ini negara kita lagi pandemi, kemudian persoalan silih berkacau kan. Minyak goreng naik. Beli harus pakai KTP. Iya. Jadi agak memang orang jadi mundur mau menikah mungkin. Iya, bisa jadi. Karena persoalan-persoalan harga kebutuhan pokok naik. Ya kan? Oke, kita ini sekarang kan di dalam bulan Ramadan ya kan. Kita sudah memasuki beberapa hari bulan Ramadan. Sebagai orang milenial, apa yang Ali Ridho tangkap dari pesan bulan Ramadan ini? Ini dalam konteks apa dulu nih? Ya, konteksnya mungkin apakah bulan Ramadan ini misalkan bisa mengubah anak-anak muda menjadi lebih baik atau ngerti. Kalau di lingkungan Ali sendiri ya, Mi Farouk, bulan Ramadan itu sedikit merubah untuk teman-teman Ali ya yang di sekitar, sedikit berubah. Sedikit ya. Karena mereka kayak mengurangi hal-hal yang keluar malam, terus gak jajan yang aneh-aneh, gitu. Cuma selepas bulan Ramadan balik lagi gitu. Balik lagi. Oke, Ali Ridho, di bulan Ramadan ini juga ada job nggak? Ada acting nggak? Alhamdulillah ada masih. Masih ada. Masih. Sekarang lagi sibuk apa ini? Sekarang lagi garap series. Garap series. Iya, web series. Oke. Kalau boleh tahu di dalam acting itu kan kadang Ali Ridho harus seolah-olah marah ya kan? Iya. Betul tak? Benar. Atau seolah-olah sedih, ya kan? Itu Ali Ridho sudah bisa melakukan itu. Untuk bisa. Bisa ya. Tapi untuk jago belum. Nah, ini sekarang Mi Farouk mau tahu lah. Ali Ridho memerankan orang yang sedang marah misalkan. Dalam satu hal Ali Ridho marah sama orang lah bagaimana. Mi Farouk ingin tahu sedikit saja Ali Ridho sedang marah bagaimana. Gini Mi Farouk, yang Ali pelajarin tuh marah tuh banyak banget tipenya. Tipe marah itu banyak banget. Ada yang marah meledak, ada yang kita diem aja itu udah marah gitu loh. Nah, salah satu aja pilih. Ya kayak biasanya tuh yang kalau Ali pribadi itu dari mata. Dari mata ya. Ya, kalau matanya Ali udah kayak itu gitu udah kayak orang kadang sudah ya. Ini emosi nih gitu. Emosi. Tapi kalau secara verbal misalkan? Kalau verbal itu ada yang teriak. Nah, itu Ali Ridho actingkan sedikit. Susah. Susah karena harus di calling dulu nih. Susah ya? Belum bisa? Bukan belum bisa. Buat Ali sendiri tuh acting marah tuh yang paling susah. Paling susah ya? Paling susah. Karena kayak nge-recall-nya itu susah. Susah gitu. Ya? Memang gak gampang ini acting ya? Gak gampang ya? Dan Ali sendiri gak gampang, bukan gak gampang marah ya, maksudnya gak gampang buat nge-recall emosi marah itu. Oke, kembali ke bulan Ramadan ya kan? Bulan Ramadan. Mi Farouk ini bukanlah seorang ustadz ya sebetulnya. Tapi alhamdulillah ilmu agamanya banyak. Ya lumayan karena baca-baca. Ini sebetulnya bulan luar biasa ya kan? Karena di bulan ini kita kan dilarang. Misalkan orang yang sudah suami istri melakukan hubungan badan dilarang. Apalagi yang nggak bersuami istri. Apalagi yang suami istri. Makan minum juga dilarang sampai maghrib kan. Sampai maghrib. Itu kira-kira apa hikmahnya? Saya pikir-pikir kan. Jadi yang enak-enak itu dilarang. Kelezatan lidah kita makan tak boleh. Kemudian kenikmatan seksual dilarang. Mungkin. Jadi untuk menggapai kenikmatan spiritual
Iya. Itu kita disuruh meninggalkan ini yang bersifat duniawi, bendawi itu. Benar. Sehingga kita bisa menikmati kenikmatan yang akhirat dan kenikmatan jiwa ya, kenikmatan spiritual dalam beribadah sih. Dalam ibadah. Iya. Ali Ridho alhamdulillah sudah ini ya, walaupun acting masih tetap jaga puasa. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Iya. Karena apalagi kalau lagi ada kerjaan itu Mi Faruk, itu enak banget puasa ya. Nggak kerasa sudah maghrib. Nggak kerasa udah maghrib. Daripada kita kayak nganggur di rumah, tidur, dan kebetulan kan Ali orangnya susah tidur, jarang tidur. Ada nggak rasa sedih karena di Jakarta, keluarga di Malang, kemudian buka puasa sendiri misalkan? Sedih ya? Sangat sedih. Di hari raya ini ada rencana mudik? Insya Allah ada. Insya Allah mudik ya. Karena ya orang tua sendiri kan, maksudnya ada adik gitu, tinggal berdua. Iya. Enak. Insya Allah Mi Faruk doakan, mudah-mudahan Ali Ridho tambah sukses, kemudian hari bisa membahagiakan orang tua kan. Amin. Ya. Saya kira cukup ya kan. Nanti kita bisa lanjut di episode berikutnya, insya Allah ya kan. Amin. Oke, mungkin ada pesan terakhir untuk pencinta kajian santuy milenial mungkin. Nah, pesan terakhirnya itu pertanyaan buat Mi Faruk. Oh, pertanyaan ini ya. Pertanyaan. Silakan. Jadi Mi Faruk yang ngasih pesan pengaruh nggak sih orang berpuasa tapi nggak sholat? Oh, karena banyak sekali ya. Iya. Orang puasa tapi sholatnya enggak gitu. Saya puasa tapi nggak sholat. Gitu. Iya. Jadi begini, itu kan urusan sholat dan puasa itu urusan yang terpisah. Dua hal yang berbeda kan. Walaupun sholat itu adalah tiangnya agama. Tiangnya agama. Apakah kalau orang nggak sholat puasanya sah atau tidak? Puasanya tetap sah. Tapi diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menghakimi. Wah, ini nggak sholat, puasanya pasti nggak sah. Kita nggak tahu, ya kan? Tapi yang kita harus ingat, puasanya tetap sah. Nggak bisa kita katakan puasanya ini nggak sah, ya kan? Itu sah secara fikih. Salah, ya kan? Insya Allah ini tidak salah, saya kan. Tapi saya kira kita masih mending lah, misalnya orang masih mau puasa gitu kan, daripada sholat enggak, puasa juga enggak kan? Bener. Ya, dia masih mau puasa, walaupun sholatnya masih bolong-bolong. Ya kita berharap nanti puasanya bagus, sholatnya bagus. Ya, itu saya kira itulah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.